Salam, perkenalkan nama saya Adi Prakosa. Saya staf pengajar di Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Bisnis Program Studi Sarjana Manajemen. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari ilmu manajemen pemasaran yang sangat menarik, yaitu experiential marketing. Materi ini terkait dengan pemasaran pengalaman yang sekarang sedang menjadi tren di dunia bisnis saat ini. Untuk lebih jelasnya, materi akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah apa sebenarnya perbedaan antara marketing tradisional dengan marketing pengalaman, dan juga bagian yang kedua yaitu bagaimana marketing pengalaman itu sebenarnya. Baik, kita akan mulai saja dari satu fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Kita melihat ada 3 kecenderungan pemasaran di era yang baru, era milenial seperti saat ini. Yang pertama adalah kehadiran teknologi informasi. Di masa kini ada fenomena jenis pemasaran dan manajemen yang digerakkan oleh experience atau pengalaman. Pendekatan baru ini tentunya akan menggantikan pendekatan tradisional yang sudah berjalan selama beberapa dekade. Sekarang kita sudah akrab dengan teknologi yang bernama transportasi online, seperti Grab atau seperti Gojek. Kemudian ada juga pinjaman online, mungkin kita sering menggunakannya sekarang, seperti PayLater. Atau juga perbankan online. Beberapa bank besar di Indonesia mengeluarkan bank digital yang ini sangat berdampak terhadap perekonomian dan juga terhadap kemudahan kita di dalam bertransaksi. Kita tidak perlu pergi ke bank, tetapi semuanya bisa kita akses melalui gadget atau smartphone yang kita miliki. Yang kedua adalah supremasi merek. Kita melihat brand menjadi sangat penting di dekade saat ini karena brand atau merek bisa membawa asosiasi dan juga pengalaman yang menjadikan pembeda dengan brand yang lain. Banyak brand-brand besar yang kita mau mengorbankan nilai ekonomi kita, uang kita, tabungan kita untuk membelinya karena dia menawarkan asosiasi dan pengalaman yang berbeda. Merek juga memiliki ekuitas. Ekuitas ini perlu dikelola dan direncanakan. Kita sering mendengar istilah brand equity. Sebagai contoh, sequel film, merek pada lini produk baru, sehingga ini disebut dengan ekstensi merek. Bagaimana merek itu menjadi hal yang penting di saat sekarang. Kemudian, yang ketiga adalah komunikasi dan hiburan yang tidak terpisahkan. Komunikasi tidak hanya berisi informasi saja, namun juga ada unsur-unsur hiburan di situ. Contoh, kita sering mendengar istilah edutainment, interactive learning, seperti itu. Saat ini perusahaan perlu untuk mendefinisikan kembali sebenarnya apa yang menjadi kompetensi inti bisnis mereka. Fokusnya tentu saja kepada pertumbuhan atau growth perusahaan, dan juga bagaimana perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnisnya menjadi lebih maju lagi. Kemudian dengan adanya revolusi informasi, seperti kita tahu sekarang ada internet, sosial media yang sangat merubah pola bisnis saat ini, maka perusahaan juga perlu memanfaatkan opportunity tersebut. Peluang-peluang yang ada perlu diambil oleh perusahaan, bagaimana memanfaatkan teknologi internet untuk bisa melakukan ekspansi dan memperbesar bisnis mereka. Kemudian, komunikasi tidak hanya satu arah tetapi dua arah. Yang ini menciptakan atau mendorong terjadinya co-creation atau penciptaan nilai bersama. Contoh, kita pernah melihat ada kerjasama antara band dari Korea, BTS dengan Coldplay yang cukup menghebohkan dunia dengan singlenya. Kemudian ada TikTok, ada YouTube, kalau di sistem operasi komputer ada Linux. Semuanya mendorong untuk menciptakan co-creation atau penciptaan nilai bersama.
Payne and Gilmore menjelaskan mengenai experience economy atau ekonomi pengalaman. Nah, Payne and Gilmore ini dia menjelaskan bahwa misalnya ada satu produk kopi misalnya tidak hanya dilihat sebagai komoditas saja, tetapi saat ini kita bisa pergi berkunjung ke kedai kopi, ke coffee shop, kita akan lebih banyak terlibat dengan pengalaman. Tentu saja perusahaan juga ingin mengambil peluang ini, yaitu bagaimana menjual produk-produk mereka dengan pengalaman. Ada 4 tahap perkembangan di dalam nilai ekonomi, yaitu yang pertama adalah komoditas, kedua adalah barang, ketiga jasa, dan yang terakhir yaitu pengalaman. Saat ini kita bisa melihat banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan yang menjual pengalaman kepada setiap orang. Dan setiap orang juga mencari pengalaman-pengalaman baru di dalam hidup mereka. Saat di masa lalu, yaitu barang menjadi hanya sebatas komoditas saja. Tetapi saat ini, jika itu digabungkan dengan pengalaman, maka pemasar bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, bisa lebih mendekatkan diri kepada konsumen, dan juga konsumen akan lebih senang hati dalam menerima produknya. Pengalaman muncul sebagai salah satu langkah selanjutnya dari apa yang kita sebut sebagai perkembangan dari nilai ekonomi. Selamat datang di ekonomi pengalaman. Misalnya kita bisa melihat contoh paling mudah yaitu harga kopi. Saat kopi dijual sebagai komoditas biasa, produk yang biasa saja, maka harganya cenderung rendah. Tetapi saat kopi itu dibawa ke sebuah kedai kopi yang bagus, yang mewah, kedai kopi yang mengedepankan suasana, maka akan bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat dari harga awalnya. Misalnya kita bisa melihat perusahaan seperti Starbucks yang dia mengedepankan pengalaman pengunjung di kedai kopi mereka sehingga mendapatkan experience yang berbeda saat mengkonsumsi kopi di rumah dibandingkan dengan mengkonsumsi di kedai kopi. Lalu bagaimana dengan pemasaran tradisional? Saat ini pemasaran tradisional sebenarnya sudah mulai agak ditinggalkan karena semua pemasar mulai fokus ke pengalaman pelanggan. Pemasaran tradisional merupakan respon dari revolusi industri yang terjadi berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun yang lalu. Tetapi dengan revolusi informasi, branding, dan juga komunikasi yang semakin cepat saat ini, tentu saja pemasaran tradisional mulai ketinggalan. Bagaimana dengan asumsi dan juga praktek dari pemasaran tradisional? Asumsinya adalah pemasaran tradisional itu hanya berfokus kepada fitur dan manfaat fungsional dari produk saja. Kategori produk juga dikategorikan secara sempit, didefinisikan secara sempit. Kemudian pelanggan juga dipandang sebagai pengambil keputusan yang rasional. Padahal kadang pelanggan itu mengambil keputusan tidak berdasarkan rasional mereka. Kemudian metode-metode dan alat analisis yang digunakan dalam pemasaran tradisional itu biasanya bersifat kuantitatif dan juga verbal. Tentunya ini tidak cukup di masa saat ini. Pada pemasaran tradisional, asumsinya adalah pelanggan itu menimbang fitur fungsionalnya dan juga mereka menilai keberadaan fitur tersebut dan memilih produk dengan manfaat yang paling tinggi atau utilitas keseluruhan tertinggi. Tapi bagaimana dengan di pemasaran pengalaman? Apakah hal yang sama itu terjadi? Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi para pemasar. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pemasaran pengalaman. Ada 4 karakteristik kunci dari pemasaran pengalaman. Yang pertama adalah fokusnya kepada pengalaman konsumen atau experience yang konsumen rasakan. Pengalaman merupakan hasil ketemunya, menjalani, dan menghidupi. Jadi bagaimana konsumen itu bisa bertemu atau ketemu, kemudian dia bisa menjalani, dan dia juga menghidupi. Nah, pengalaman ini memberikan nilai sensorik, emosi, kognitif, perilaku, dan hubungan yang menggantikan nilai-nilai fungsional.
Jadi ini berbeda dengan yang tradisional ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Sehingga minat mereka tentunya ditekankan pada makna dari situasi konsumsi. Nah, kemudian yang kedua adalah menguji situasi konsumsi. Produk disesuaikan dengan situasi konsumsinya. Sehingga ini penting agar pemasar bisa menciptakan sinergi antara berbagai penawaran untuk menciptakan pengalaman. Contoh misalnya expo atau pameran, mungkin ada pameran gaming, ada pameran komputer seperti itu, pameran kopi misalnya. Menurut Philip Kotler, fitur adalah karakteristik yang melengkapi fungsi dasar dari produk. Pelanggan diasumsikan akan membuat pilihan-pilihan memilih produk itu berdasarkan fitur-fiturnya. Fitur dipandang sebagai tools utama atau alat utama untuk membedakan tawaran dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Sementara manfaat, apa itu? Manfaat adalah muncul dari fitur fungsional tadi. Manfaat merupakan karakteristik kinerja yang dicari pelanggan dari suatu produk. Misalnya, coba kita ambil satu produk yang umum yang sering kita gunakan, pasta gigi misalnya. Coba, apa fitur dan manfaat dari pasta gigi? Yang kedua, maskapai penerbangan. Coba teman-teman sebutkan apa fitur dan manfaatnya. Coba kita beralih ke produk lain teknologi, misalnya komputer pribadi atau laptop. Kira-kira apa fitur dan manfaatnya? Hubungan antara fitur dan manfaat biasanya tidak satu ke satu, yaitu satu fitur menawarkan satu manfaat, tetapi biasanya beberapa fitur diperlukan untuk memberikan satu manfaat. Kemudian dalam pemasaran tradisional, persaingan didefinisikan secara sempit. Misalnya perusahaan restoran cepat saji McDonald's bersaing dengan Burger King dan Wendy's. Tetapi sebenarnya bisa juga dia bersaing dengan perusahaan yang lain, misalnya Starbucks tadi. Bagi pemasar tradisional, persaingan terjadi dalam kategori produk yang didefinisikan secara tidak terlalu luas. Baik, jika kita melihat dari fitur dan manfaat, tentunya sangat mudah ya jika kita membandingkan fitur dan manfaat dari pasta gigi tadi misalnya. Karena sebagian besar produk tersebut, produk pasta gigi memiliki fitur dan manfaat yang sama. Yang membedakan hanyalah dalam hal kepentingannya bagi konsumen dan dalam hal sejauh mana fitur hadir atau manfaat yang diberikan. Karena pemrosesan fitur dan manfaat tadi diasumsikan bahwa konsumen itu memproses informasi tadi secara lebih rasional. Itu di dalam pemasaran tradisional. Tetapi saat ini pelanggan tidak hanya mengutamakan kedua hal itu, fitur dan manfaat tadi. Misalnya fungsional, kualitas produk, citra merek yang positif ternyata tidak terlalu diperhatikan lagi. Bagaimana yang diinginkan oleh pelanggan saat ini? Mereka ingin komunikasi, kemudian mereka ingin kampanye-kampanye pemasaran yang bisa memukau indera mereka, yang bisa menyentuh hati mereka dan juga menstimulasi pikiran dan hayalan mereka. Itulah pemasaran pengalaman atau experiential marketing. Pemasar juga fokus terhadap makna situasinya. Contoh, kita ada tren baru nih sekarang dalam mendengarkan musik, yaitu melalui vinil atau piringan hitam. Nah, padahal vinil itu kan teknologi yang lama, tetapi harganya sekarang mahal dan banyak anak-anak muda yang dia mencari pengalaman baru dalam mendengarkan musik dengan mencari vinil-vinil lama atau piringan hitam lama kemudian didengarkan. Nah, mereka akan mendapatkan sensasi yang berbeda di situ dalam mendengarkan musik yang ada. Beberapa band baru juga merilis rilisan fisiknya di dalam bentuk vinil atau piringan hitam. Yang ketiga adalah rasional versus emosional. Konsumen bertindak mendorong atau didorong oleh rasio dan emosi. Jadi mereka berpikir secara rasional tetapi juga didorong oleh aspek emosional yang ada di dalam dirinya. Konsumen harus diperlakukan tidak hanya sebagai pengambil keputusan yang rasional tadi, tapi kita juga perlu menyentuh sisi emosinya.
Kemudian bagaimana dengan metodenya? Metode dan alat bersifat eklektik di dalam pemasaran pengalaman. Kita melihat beberapa metode seperti kuantitatif, misalnya bisa menggunakan metode gerak mata. Kemudian kita juga menggunakan data collection dengan in-depth interview, dengan focus group discussion. Kemudian juga disesuaikan dengan situasi dan tidak terlalu khawatir dengan masalah reliabilitas dan validitas data. Jadi kita bisa menggunakan metode dan alat bersifat eklektik di dalam pemasaran pengalaman. Lalu pertanyaannya adalah sejauh mana perusahaan mampu memberikan pengalaman, pelanggan menginginkan pengalaman seperti apa, apakah kita bisa menawarkan kepada mereka, dan juga bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi informasi, hiburan yang akan sangat menentukan keberhasilan seorang pemasar di pasar global saat ini. Secara konseptual, apa sebenarnya perbedaan antara pemasaran berdasarkan pengalaman dengan yang tradisional tadi? Dengan pendekatan yang berdasarkan branding, fitur, dan manfaat. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya akan tampilkan the sociocultural consumption factor. Teman-teman bisa melihat contoh gambar ini dan silahkan berdiskusi sebenarnya apa maksud dari gambar ini. Jadi ini tentang gambar ada hamburger, bagaimana ada healthy lifestyle, dan juga bagaimana casual meal. Silakan kita bisa berdiskusi. Lalu bagaimana dengan branding? Bukankah branding dapat melampaui batas-batas pemasaran yang tradisional tadi dengan fitur dan manfaat tadi ya? Tetapi sebagian besar mungkin beranggapan bahwa branding hanya sebatas sebagai identitas belaka, identitas saja. Sehingga branding juga dirasa tidak cukup untuk menghadapi tantangan global di saat ini. Merek dianggap sebagai penanda saja dan juga menjamin kualitas. Merek juga dianggap membedakan satu produk dengan produk lainnya, atau produk bermerek dengan produk yang generik. Produk yang generik itu adalah produk yang secara umum ya yang ada di pasaran, atau produk komoditas. Merek hanya dipandang sebagai kepemilikan dan juga identitas saja untuk membedakan dengan produk lainnya. Tentunya apa yang menjadi inti atau esensi dari sebuah merek adalah sebagai sebuah source atau sumber yang kaya akan asosiasi sensorik, afektif dan kognitif yang berupa secara rasional maupun secara lebih ke arah rasa. Nah, tentunya ini akan menghasilkan pengalaman merek yang berkesan dan bermanfaat, sehingga esensi dari branding adalah memberikan asosiasi sensorik, afektif dan kognitif yang berkesan untuk konsumen. Pelanggan saat ini mengharapkan solusi, mengharapkan terobosan, produk mutakhir dan merek yang dapat terhubung dengan komunikasi kampanye pemasaran yang lebih membuat indera mereka merasa terkoneksi. Tentunya pelanggan saat ini menginginkan produk komunikasi dan juga kampanye pemasaran yang dapat memberikan pengalaman. Kita menuju ke branding. Di pemasaran tradisional, merek sama dengan identitas. Tetapi saat ini merek sama dengan experience. Merek adalah pengalaman. Dari merek sebagai identitas menuju merek sebagai pengalaman. Merek sebagai alat untuk mengidentifikasi produk. Kemudian kita bisa melihat bentuk, nama, logo, slogan. Tujuan pemasar adalah menciptakan brand awareness dan juga citra merek, kesadaran merek dan citra merek. Tapi saat ini merek sebagai penyedia experience, penyedia pengalaman, sehingga nama merek, logo, slogan, event dan bentuk-bentuk lain adalah interaksi dengan konsumen. Tujuannya adalah menyentuh indera sensorik, afektif, hubungan yang kreatif, dan lifestyle atau gaya hidup dengan merek. Lalu apa sebenarnya manfaat dari pemasaran pengalaman atau experiential marketing? Yang pertama adalah membalikkan merek yang sudah mengalami penurunan. Yang kedua adalah membedakan produk dengan pesaing. Yang ketiga menciptakan citra dan identitas perusahaan.
Yang keempat, mempromosikan inovasi. Yang kelima, mendorong konsumen untuk mencoba, membeli, dan mengkonsumsi secara loyal. Lalu apa yang dimaksud dengan pengalaman itu sendiri? Pengalaman adalah peristiwa yang dialami individu yang terjadi sebagai respon terhadap beberapa rangsangan. Misalnya hasil dari upaya pemasaran sebelum dan sesudah pembelian. Pengalaman merupakan hasil observasi langsung dan atau partisipasi dalam event. Apakah itu nyata atau berbentuk virtual, yang ini membentuk persepsi. Karena tujuannya hanya ada satu definisi valid tentang tujuan bisnis, yaitu menghasilkan konsumen. Ada satu definisi yang valid tentang tujuan pemasaran, yaitu menghasilkan pengalaman konsumen yang bernilai, menyediakan lingkungan dan kondisi agar pengalaman konsumen yang diinginkan dapat tercipta, dan kita bertindak sebagai penyedia pengalaman tersebut. Baik, kita menuju ke bagian terakhir, yaitu Strategic Experiential Module. Ini dibagi menjadi 5. Pengalaman dapat dibedah ke dalam beberapa tipe yang masing-masing memiliki struktur dan proses pembentukan yang berbeda. Yang pertama adalah sense. Pemasar menciptakan pengalaman sensorik melalui penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan penciuman. Yang kedua adalah feel. Pemasar menciptakan pengalaman melalui perasaan batin dan emosi. Yang ketiga, think. Pemasar menciptakan pengalaman dalam memecahkan masalah secara kognitif dengan melibatkan konsumen secara kreatif. Yang keempat, act. Pemasar meningkatkan pengalaman fisik, menunjukkan cara alternatif melakukan sesuatu, gaya hidup alternatif, dan interaksi. Yang kelima, relate. Kegiatan pemasaran yang berisi aspek sense, feel, think, dan act. Pemasar berupaya menarik keinginan individu untuk memperbaiki diri, dipersepsi positif oleh individu lainnya, terhubung dengan sistem sosial yang lebih luas. Daya tarik pengalaman jarang dihasilkan hanya dari satu tipe pengalaman. Banyak perusahaan sukses di dunia ini menerapkan hibrida pengalaman yang mengkombinasikan 2 atau lebih modul tadi untuk memperluas daya tarik pengalaman. Pemasar idealnya harus berusaha secara strategis untuk menciptakan pengalaman terintegrasi holistik yang mengandung pada saat yang sama kualitas sense, feel, think, act, dan relate. Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat dari maskapai Singapore Airlines. Sense-nya adalah maskapai penerbangan yang secara visual menarik dan elegan. Feel, maskapai yang terkenal dengan keramahannya. Think, maskapai yang inovatif dan kreatif. Act, maskapai yang berorientasi pada layanan dan tindakan. Relate, maskapai Singapura sekaligus maskapai internasional. Itu adalah contoh dari hibrida pengalaman dan pengalaman holistik. Begitu teman-teman, sudah belajar mengenai experiential marketing, yaitu pemasaran pengalaman, yang kita bisa pelajari, bisa kita aplikasikan ke dalam usaha kita. Atau teman-teman bisa mulai mempelajari bagaimana sebenarnya memberikan pengalaman yang bisa merangsang indera dari calon konsumen kita. Bagaimana mereka bisa merasa terhubung dengan merek kita, dan juga bagaimana pelanggan bisa menjadi lebih loyal kepada produk kita, kepada brand kita. Seperti itu, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam.